Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita buka kajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kajian tadabbur Al-Quran sore hari ini yaitu tentang tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Ada yang sering kita dengar tahlil. Tahlil itu gimana kalimatnya? La ilaha illallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau tasbih, subhanallah. Nah, ini kalau tarhib itu marhaban. Marhaban ya Ramadan. Jadi kalau tarhib Ramadan itu selamat datang Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Welcome to Ramadan. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah welcome to Ramadan. Tarhib Ramadan. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari diwajibkannya berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa ayun. Di mana orang-orang bertakwa itu akan Allah tempatkan? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah akan menempatkannya di taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima segala pemberian Rabb-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka sewaktu di dunia mereka rajin berbuat baik, sehingga mereka dikatakan orang yang muhsinin, banyak berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Kemudian ciri berikutnya dari orang yang masuk surga itu, yang Allah tempatkan di surga, adalah mereka di waktu malam sedikit tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Mereka menjadikan malam-malamnya sebagai waktu untuk dekat dengan Allah. Mereka gunakan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan tilawah Al-Quran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi di sini Allah sudah berikan gambaran kepada kita, di sini Allah sudah berikan contekan kepada kita seperti apa sih karakter orang-orang ahli surga itu. Nah, ternyata memang di dunia mereka itu orangnya, sewaktu dunia mereka orangnya baik-baik. Yang kedua, mereka orangnya sedikit tidur. Mereka banyak mendirikan sholat di malam hari, di malam-malam mereka. Kemudian mereka banyak beristighfar di waktu sahur. Jadi mari kita tanya kepada diri kita, apakah malam-malam kita itu banyak digunakan untuk qiyamul lail, mendekatkan diri kepada Allah, atau full kita gunakan untuk tidur semalaman? Kalau kita tidurnya jam 9 malam tidur, kemudian bangunnya subuh, maka namanya full itu tidurnya. Jadi tidak masuk pada kriteria ini, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Maka apa korelasinya dengan puasa Ramadan ini yang sebentar lagi akan datang? Apa hubungannya dengan Ramadan yang sebentar lagi akan datang? Maka kalau diibaratkan Ramadan ini adalah sebuah olimpiade internasional yang memperebutkan sebuah piala namanya takwa. Tentu ketika kita mau ikut olimpiade, tidak serta-merta kita besok olimpiade kita ikut yuk, enggak. Tentu beberapa hari sebelumnya, bahkan beberapa bulan sebelumnya, kita sudah latihan. Misalkan ada olimpiade fisika tingkat internasional, tidak mungkin kita ujuk-ujuk besok olimpiade fisika internasional, kemudian tanpa latihan kita langsung ikut, gak akan menang kita. Jadi melalui tahapan-tahapan, ikut seleksi tingkat kecamatan, ikut seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, terus tingkat nasional, kemudian baru ikut yang internasional. Tentunya dengan kita latihan mengerjakan soal, latihan dulu, ada berapa ribu soal yang harus kita selesaikan untuk bisa menang olimpiade internasional tersebut. Sama, misalkan ada lari 5 km, ini lomba lari tingkat internasional, larinya 5 km. Tentunya kita harus ada persiapan, gak mungkin kita langsung ikut lari 5 km tanpa latihan sama sekali. Nah, besok ada lomba lari internasional sejauh 5 km. Ternyata sekarang kita daftar, besok kita lari. Kira-kira menang gak kita? Gak akan bisa menang. Ketika kita mau ikut lomba lari 5 km tingkat internasional, maka beberapa bulan sebelumnya kita sudah harus latihan lari. Lari dulu dari 1 km kita lari. Besoknya ternyata kuat 1,5 kilo. Seminggu berikutnya ternyata bisa kita kuat berlari tanpa henti selama sejauh 3 km. 2 minggu berikutnya bisa kita berlari sejauh 5 km tanpa henti. Akhirnya karena kita sudah terbiasa melatih diri, maka pada hari H, pada hari perlombaan, lomba lari 5 km, maka kita sudah tidak canggung lagi, karena di hari-hari sebelumnya kita
sudah melakukan latihan demi latihan. Maka sebelum kita langsung memasuki Ramadan, sebelum kita memasuki pesantren Ramadan itu yang nanti lulusannya akan mendapatkan gelar muttaqin, maka sebelum itu kita harus ada persiapan. Kita harus qiyamul lailnya dikencengin lagi, tilawah Al-Qur'annya, latihan memperbanyak tilawah Al-Qur'an di hari-hari sebelum Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini kita mulai latih diri kita 1 juz per hari. Kemudian juga kita biasakan 2 juz per hari. Kita mulai latih diri kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperlama qiyamul lail kita, supaya nanti ketika Ramadan kita sudah terbiasa, dan insya Allah kita keluar di Ramadan sebagai pemenang, mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Dalam semalam beliau menghatamkan Al-Quran. Bagi kita tinggal bilang wow gitu kan, Masya Allah, luar biasa, semalam bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Kenapa? Karena kita tahunya cuma pada malam itu aja. Oh iya ya, ternyata bisa semalam bisa khatam Al-Quran. Kita enggak membaca sirahnya, kita enggak tahu bahwa malam-malam sebelumnya beliau itu sudah terbiasa sholat malam dengan bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang panjang. Jadi semuanya itu butuh latihan. Kalau kita ingin misalkan sholat malam kita menghatamkan Al-Quran, maka kita perlu latih mulai sekarang. Dimulai dari sholat malam kita itu jangan bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas saja. Dimulai dari awal-awal surah Al-Baqarah, misalkan satu halaman, 1 lembar, itu yang kita baca pada sholat malam kita. Di malam kedua kita nambah hafalannya, kita baca 2 lembar surah Al-Baqarah. Terus seperti itu, sehingga setiap malam kita akan sudah terbiasa ngatamin 1 juz dalam sholat malam kita. Tiba-tiba sudah terbiasa 1 juz. Lama-lama 1 juz sudah menjadi biasa bagi kita. Nah, kayaknya sudah harus ditingkatkan nih. Ditingkatkan lagi menjadi 1,5 juz. Lama-lama 1,5 juz sudah menjadi biasa bagi kita. Akhirnya bisa ngatamin 2 juz dalam semalam. Jadi perlu latihan-latihan seperti itu. Kita hafalnya cuma juz 30 misalkan, An-Naba sampai An-Nas. Nah, kita bagi-bagi surah-surahnya itu, kita baca dalam sholat malam kita. Jadi kita terbiasa 1 juz tiap malam. Apa yang dibaca? Juz 30. Kalau sudah terbiasa 1 juz, nah, habis itu kita naik ke juz 29. Kita biasakan 2 juz. Seperti itu tahapannya. Memang bagi kita yang jarang baca Al-Quran, menghabiskan 1 juz itu sesuatu yang luar biasa. Ada teman kita ikut one day one juz, sehari 1 juz. Masya Allah, hebat ya kamu bisa tilawah sehari 1 juz. Kok bisa? Kenapa kita anggap hebat? Karena kita jarang baca Al-Quran, jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau kita sudah terbiasa sehari 1 juz, maka 1 juz itu masih kita merasa sedikit kalau cuma baca 1 juz. Pernah saya ikut karantina menghafal Al-Quran. Dalam 1 hari kita disarankan untuk membaca 10 juz, sehari, tilawah 10 juz. Awalnya saya itu dulunya saya merasa berat untuk bisa baca menyelesaikan 1 juz.
Tilawah 1 juz bagi saya berat. Kenapa? Karena saya bacanya 1 makro tiap harinya. Itu pun jarang-jarang. Masih jarang berinteraksi dengan Al-Quran, masih jarang dekat dengan Al-Quran. Kalau ngaji itu ukurannya 1 makro, habis itu dikasih tanda, selesai, subhanallah. Nah, ketika saya melihat teman-teman saya ikut one day one juz, Masya Allah, luar biasa ya, bisa menghabiskan 1 juz, bisa menyelesaikan 1 juz sehari, itu luar biasa. Nah, ketika saya ikut karantina tahfidz, 1 hari dianjurkan untuk membaca 10 juz, sehingga 3 hari khatam. Nah, saya paksa-paksakan bagaimana supaya 1 hari itu bisa khatam 10 juz, baca tilawah. Alhamdulillah 1 hari bisa menghatamkan 10 juz. Nah, ketika kita sudah pernah menghatamkan sehari 10 juz, maka 5 juz itu sangat terasa ringan bagi kita. Apalagi 1 juz itu ternyata sedikit sekali kalau 1 juz. Kalau kita sudah pernah membaca 10 juz dalam sehari, maka 5 juz itu akan terasa ringan. Apalagi 1-2 juz itu akan terasa sedikit sekali. Itu yang akan kita rasakan ketika kita pernah ekstrim dalam beribadah. Jadi sewaktu-waktu kita perlu ekstrim juga dalam beribadah, supaya ibadah-ibadah yang lain itu akan terasa ringan. Bagi yang sudah pernah membaca 10 juz sehari, maka 5 juz akan terasa ringan. Tapi bagi orang yang tidak pernah tilawah Al-Quran, 2 halaman itu akan terasa berat. 1 lembar Al-Quran akan terasa berat bagi orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi 5 juz akan terasa ringan bagi orang yang pernah membaca 10 juz dalam sehari. Kemudian sama dengan qiyamul lail, sama dengan salat tarawih nanti. Bagi orang-orang yang tidak menikmati qiyamul lailnya, maka 10 menit itu akan terasa berat. Bagi orang yang sudah menikmati qiyamul lailnya, maka 1 jam 2 jam itu akan terasa ringan karena sudah menikmati qiyamul lailnya. Tinggal kita pilih nanti mau ikut yang 1 jam 2 jam qiyamul lailnya, apa mau ikut yang 7 menit selesai. Jadi itu yang akan membedakan kita sebagai pemenang atau bukan nanti di Ramadan. Kita mulai latihannya mulai dari saat ini, kita sudah mulai latihan. Ya mulainya dilama-lamain, membaca surah-surah yang panjang. Kemudian tilawahnya kita tingkatkan, yang awalnya cuma baca setengah juz, nah kita tingkatkan jadi 1 juz setiap hari, sehingga nanti di Ramadan bisa 5 juz setiap hari, bisa 10 juz setiap hari, bisa setiap 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Dan itu akan terasa berat 3 hari hatam itu ketika kita tidak melalui persiapan saat-saat sekarang ini. Maka kita harus mulai persiapan dalam rangka tarhib Ramadan, dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mulia. Ini tadi yang kita baca adalah tanda-tanda orang-orang yang penghuni surga, orang-orang yang Allah tempatkan di surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu Allah tempatkan di taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabbnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena sungguhnya mereka sewaktu dunia mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan ciri-ciri berikutnya orang yang ahli surga itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah.
Ustadz, amalan apa yang paling bagus ketika sahur? Apakah tilawah Al-Quran? Apakah berzikir? Nah, di sini kita dapat bocoran. Amalan terbaik ketika waktu sahur itulah beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Ketika waktu sahur, kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau kita bisa baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu bisa kita baca istighfar ketika waktu sahur. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 133 dan sampai dengan 135, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Bersegera untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di antaranya adalah orang-orang yang alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya fis sarra'i, di waktu lapang, wad dharra'i, dan di waktu sempit. Jadi dia orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah, orang-orang yang muttaqin itu adalah ciri-cirinya suka menginfakkan hartanya, suka menafkahkan hartanya, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, baik di waktu gajian maupun di waktu tanggal tua, suka nginfakin hartanya, suka berinfak, suka bersedekah, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi ada orang yang sebenarnya dia itu pemarah, tapi dia bela-belain untuk menahan amarahnya. Dia menahan amarahnya, bukan dia tidak bisa marah, dia itu aslinya bisa marah. Ketika ada orang yang mengganggunya, ketika ada orang yang mencacinya, ketika ada orang yang membuatnya kesal, dia sebenarnya bisa melampiaskan amarahnya, membuat orang lain itu bertekuk lutut, tapi dia memilih untuk menahan amarahnya. Jadi orang-orang yang mampu menahan amarahnya menjadi salah satu orang yang akan ditempatkan oleh Allah nanti di surga. Wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Ada orang yang buat kita marah, ada orang yang buat kita jengkel, ada orang yang ganggu kita, tapi kita tidak dendam sama mereka. Kita tidak dendam pada mereka, kita memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi suatu ketika ada Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bilang pada sahabat-sahabat yang dekatnya, kalau kalian mau lihat ahli surga, nah ini nih, orang ini nih, ntar lagi datang nih. Nah, ternyata datanglah seorang sahabat, masih ada bekas wudhu di wajahnya. Besoknya
Rasulullah bilang lagi pada sahabat, kalau kalian mau tahu ahli surga ya ini, ntar lagi datang nih. Ternyata datang seorang sahabat yang kemarin datang itu. Sampai 3 kali Rasulullah seperti itu. Akhirnya salah satu sahabat penasaran, apa sih amalan sahabat ini? Kok bisa Rasulullah mengatakan dia itu ahli surga? Akhirnya sahabat yang penasaran minta izin kepada sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah ahli surga itu. Wahai sahabatku, bolehkah aku numpang di rumahmu selama 3 hari? Selama beberapa hari. Nah, selama menumpang di rumah sahabat yang dikatakan ahli surga itu, sahabat yang penasaran ini melihat ibadahnya. Apa sih yang spesial dari orang ini? Kenapa Rasulullah mengatakannya ahli surga? Diteliti, sholatnya ternyata sama dengan sholat sahabat yang lain, tilawahnya dan lain sebagainya ternyata sama. Sampai 3 hari sahabat yang penasaran ini pamit pulang. Wahai saudaraku, aku pamit pulang. Akhirnya disampaikanlah kenapa dia menginap di rumah sahabatnya ini. Sahabatku, sungguhnya Rasulullah mengatakan engkau ahli surga. Tapi aku lihat amalan kamu, ibadah kamu tidak jauh beda dengan yang kami lakukan. Kira-kira apa ibadah rahasia kamu sehingga Rasulullah mengatakan kamu ini ahli surga? Apa kata sahabat yang tadi? Ibadahku standar-standar saja. Cuma aku punya kebiasaan ketika malam sebelum tidur aku memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadaku. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berbuat salah kepada hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba memaafkan, hamba ridho, ya Allah. Hamba memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada hamba, berbuat dosa kepada hamba, zalim kepada hamba, dimaafin semuanya. Maka ini salah satu yang membuat Rasulullah mengatakan bahwa orang ini adalah ahli surga, yaitu wal afina anin nas, suka memaafkan orang tua, orang lain, manusia. Wal afina anin nas, suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, sudah connect ya dengan ayat yang tadi. Yang tadi innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang di atas tadi di surah Az-Zariyat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, di sini keywordnya wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mereka adalah orang yang berbuat baik seperti itu, contoh perbuatan-perbuatan baik mereka. Kalau orang yang berbuat jahat, kira-kira ada kesempatan masuk surga enggak, Ustaz? Nah, ini ada lanjutannya ternyata. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang Allah tempatkan di surga itu adalah orang-orang yang ketika mereka mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri, audzalamu anfusahum, berbuat durhaka, berbuat dosa, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera mengingat Allah dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi sebesar apapun dosa kita, ada orang di situ pernah menipu, di situ ada orang pernah membunuh, di situ ada orang pernah berzina, di situ pernah minum khamr. Maka kalau dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, kembali ke jalan Allah, maka ampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa mereka. Mereka Allah kasih kesempatan untuk masuk surga, ke surganya Allah.
Jadi hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika dosa itu dibawa mati. Dosa apa? Dosa syirik. Selain itu Allah ampuni. Dosa membunuh, dosa zina, dosa merampok, dosa bunuh diri. Bahkan orang bunuh diri mati, itu ada kesempatan masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, kemudian tidak sempat taubat dia mati, itu tidak ada ampun baginya. Maka hati-hati kita terhadap dosa syirik, karena kesyirikan itu membuat Allah marah dan Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Syaratnya setelah mereka beristighfar kepada Allah, tidak mengulangi, tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Jadi sambel apa? Taubatnya bukan taubat sambel. Jadi taubatan nasuha. Taubat sambel misalkan sekarang minum khamr, minum. Besok malam taubat. Besok malamnya lagi minum lagi. Itu taubat sambel. Jadi taubat yang benar-benar, taubatan nasuha, salah satu cirinya adalah benci untuk melakukan dosa yang pernah dilakukannya, dan berkomitmen dalam hatinya bahwa tidak akan mengerjakan dosa itu lagi. Kita kembali ke jalan Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu ciri-cirinya. Nah, yang terakhir, kita juga perlu berdoa kepada Allah, agar kita sampai di bulan Ramadan. Di antara doa sebagian sahabat ketika menjelang Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkan aku hingga sampai Ramadan. Wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Itu salah satu doa yang dibaca oleh sahabat ketika menjelang Ramadan. Insyaallah itu isi kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan yang mulia, Syahrul Quran. Semoga kita menjadi pemenang di bulan Ramadan yang akan datang ini dengan melalui persiapan-persiapan yang matang tentunya, sehingga kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.